menjadikan Al-Quran makmum, dia akan dilempar ke dalam neraka. Pilihannya cuma itu. Al-Quran dijadikan imam, Al-Quran akan mengantar dia kepada tujuan yang ujungnya akhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Al-Quran dia jadikan makmum, pendapat dia lebih dulu, otak dia utamakan, maka Al-Quran akan menendang dia supaya terjerumus ke dalam neraka. Nah, pilihannya cuma mari, mau ditaruh di mana Al-Quran ini? Apa mau cuma ditaruh di lemari? Satu ketika hadirin, manusia akan mencari Al-Quran, merindukan membaca Al-Quran, dan satu ketika Al-Quran sudah tidak bisa dibaca lagi karena sudah tidak ada, sama sekali nggak ada. Bukan sekadar Al-Quran diangkat secara ma'nawiyah, tapi secara syariat langsung hilang. Ketika matahari terbit dari barat, manusia pada kaget, mereka rame-rame semua kembali ke Al-Quran, mencari Al-Quran di masjid, di rumah. Ketika mereka buka lembar per lembar, tidak ada tulisannya sama sekali, bersih. Saat itulah penyesalan, kerinduan kepada Al-Quran semakin kuat, tapi penyesalan itu tidak ada artinya lagi sama sekali. Mumpung masih ada Al-Quran, ini Masya Allah. Nabi katakan, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amraini, dua, bahkan dalam hadits yang lain disebutkan thaqalaini, dua bekal yang berat. Dalam riwayat lain Nabi katakan, taraktu fikum in tamasaktum lan tadillu ba'di, aku tinggalkan kepada kalian yang mana kalau kalian pegang, ada dua itu, kalian tidak bakalan selama-lamanya, tidak bakalan tersesat setelah aku tiada. Yang pertama, kitabullah hablum mamdud minas sama'i wal ard. Yang pertama, kitab Allah Al-Quran ini rantai, ini tali yang terhubung dari langit sampai ke bumi, cengkeramannya kuat. Makanya kalau ada masalah, cepat kembali ke sini, lihat lagi, urut, oh salahnya di sini. Begitu, ini Furqan, Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak kalau kepingin tahu seseorang itu manusia apa bukan, setan apa manusia, nah, bacakan Al-Quran, kelihatan langsung. Begitu dibaca, begitu marah-marah dia, oh setan kau. Gampang saja. Kalau tambah senang, manusia dia, orang baik. Al-Quran ini bisa memisahkan antara air dan api, memisahkan antara obat dan racun. Al-Quran ini Al-Furqan. Jadi Allah menyiapkan ini sebagai tali buat kita, bermakna supaya jangan tersesat, begitu maksudnya. Dunia ini bahrul amik, lautan yang sangat dalam. Banyak orang yang karam yang tidak bisa kembali lagi. Kenapa? Karena tidak punya tali. Maka Nabi mempromosikan langsung, beliau memastikan, lan tadilu ba'di, tidak bakalan kalian tersesat selama-lamanya kalau kalian berpegang kepada yang pertama ini, Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, wa'itrati ahlu bait, dan keluargaku daripada ahlul bait, para habaib, para syarif, pegang kepada mereka, tidak bakalan terpisah selama-lamanya. Dua ini tidak bakalan terpisah. Maka para ulama menyampaikan, kalau sampai Al-Quran sudah tidak ada, maka para habaib juga tidak ada. Atau sebaliknya, kalau banyak para habaib sudah tidak ada, dibunuh, dikriminalisasi, jangan anggap remeh ini pesan Nabi. Kalau sudah tidak ada keluarga Nabi di muka bumi, Al-Quran juga pun menghilang. Dua ini tidak terpisah, la yaftariqa, tidak terpisah, hatta yarida alaihil haud, sampai mereka kembali kepadaku nanti. Maka Nabi katakan, fanduru, maka perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik tentang dua ini, karena aku akan tanyakan urusan dua ini di hadapan kalian.
Nabi nanti ketika nanti berhadapan dengan kita di yaumul qiyamah, beliau akan tanya, kalian perlakukan apa wasiat kedua ini? Kalian perlakukan seperti apa Al-Quran ini? Nabi katakan sampai fanduru kaifa takhlifuni fihima. Perhatikan betul-betul tentang kepemimpinan. Nabi katakan setelah aku tiada, tentang kepemimpinan soal urusan dua ini, Al-Quran dan keluargaku. Kalian apakan? Ketika kalian memimpin, kalian pakai Al-Quran enggak? Nabi akan tanyakan itu. Bagaimana dengan keluargaku? Kalian apakan mereka? Kalian jadikan mereka panutan atau tidak? Keluarga Nabi ada dua secara zatiyah, yaitu para habaib, para syarif, para sayyid. Hormati mereka. Mereka itu darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan kalau kalian tidak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, sampai kepada Nabi Muhammad, kalian bisa lewat mereka itu. Cintai para ahlul bait. Keluarga Nabi jangan anggap remeh, itu urusan besar. Yang kedua, secara ma'nawiyah para ulama, kalian apakan mereka? Kalian jadikan mereka panutan atau tidak? Nabi akan tanya urusan ini. Jangan anggap remeh ini. Kita ini gak bakalan sampai kepada Nabi kecuali lewat mereka. Mereka pewaris Nabi. Sampai Nabi katakan, matalu ahli kasafinatin Nuh. Perumpamaan keluargaku di tengah-tengah kalian itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Satu-satunya tempat yang bisa menyelamatkan ketika terjadi badai besar, banjir besar di zaman Nabi Nuh. Tidak ada tempat yang selamat kecuali di dalam kapal Nabi Nuh. Lah keluargaku itu, kata Rasulullah, seperti itu. Man dakhalaha najah. Siapa yang ikut keluargaku, ikut ulama, minimal cinta ulama, najah, dia selamat. Wa man takhallafaha, siapa yang tidak mau, bahkan membenci ulama, mengkriminalisasi para habaib, kalian tanggung jawab di hadapan Allah. Tidak bakalan dapat rahmat Allah. Mau masuk surga lewat mana? Percuma semua amal ibadah kalian kalau kalian sakiti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan anggap remeh ini. Ini urusan besar. Urusan besar. Nabi akan tanyakan. Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan, aku akan tanyakan ini, aku ingatkan kalian demi Allah tentang urusan dua ini, Al-Quran dan keturunanku, ahlul baitku. Jangan anggap remeh. Hari ini hadirin, mereka menjauhkan umat dari Al-Quran dan juga dari keluarga Rasulullah SAW. Ini dua hal yang jangan dianggap remeh, harus dijaga. Wasiat Rasulullah, taqwalaini, itu dua bekal yang paling betul-betul harus dijaga. Mungkin Al-Quran kita sudah sama tahu, tapi ada satu lagi yang banyak dilupakan, keluarga Rasulullah SAW. Ini urusan besar hadirin. Nabi sampai katakan, udzakirkumullah, aku mengingatkan kalian demi Allah tentang urusan dua ini. Dan aku akan tanyakan kalian nanti di depan haud, ketika kalian jumpa denganku di telaga Al-Kautsar, aku tanyakan urusan ini. Artinya apa? Kalau kita tidak mencintai Al-Quran dan juga keluarga Nabi, kita tidak bakalan minum telaga Al-Kautsar, tidak bakalan bisa berjumpa dengan Rasulullah. Padahal orang yang paling sibuk, yang satu-satunya bisa memberikan syafaat cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan beliau kalau kita sakiti keluarga beliau?